Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Dewitasari dengan NIM 2161201056 dengan mata pelajaran Manajemen Strategi. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis peranan lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan internal serta rekomendasi strategi korporat untuk perusahaan Bank Riau. Yang pertama itu ada analisis lingkungan umum. Lingkungan umum mencakup faktor-faktor eksternal yang luas dan mempengaruhi perusahaan, meskipun perusahaan tersebut tidak dapat mengontrolnya. Berikut adalah faktor-faktor yang relevan bagi Bank Riau. Yang pertama adalah ekonomi. Kondisi ekonomi di Indonesia termasuk inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi sektor perbankan. Yang kedua ada politik dan regulasi. Perubahan kebijakan pemerintah, regulasi perbankan yang diterbitkan oleh OJK, serta kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya ada sosial dan demografis. Perubahan dalam preferensi konsumen seperti tren menuju digital banking dan meningkatkan penggunaan layanan mobile banking di kalangan generasi muda bisa mempengaruhi penawaran produk di Bank Riau. Selanjutnya teknologi. Perkembangan teknologi seperti adopsi vintage dan layanan perbankan digital semakin mendominasi industri perbankan. Selanjutnya ada lingkungan dan keberlanjutan. Kebutuhan untuk bertanggung jawab terhadap isu lingkungan seperti perubahan iklim juga mempengaruhi kebijakan korporat Bank Riau, baik dalam hal pembiayaan yang berkelanjutan maupun dalam mengurangi dampak lingkungan operasionalnya. Yang kedua ada lingkungan industri. Lingkungan industri lebih terfokus pada faktor-faktor yang langsung mempengaruhi operasional dalam industri perbankan di mana Bank Riau beroperasi. Berikut ini adalah analisis industri perbankan di Indonesia. Yang pertama, persaingan. Industri perbankan Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain besar seperti Bank Mandiri, dan BCA, serta banyak bank daerah dan bank syariah. Yang kedua adalah ancaman pendatang baru. Dengan kemajuan teknologi, pendatang baru dari sektor vintage dan digital banking seperti Bank Jago atau Bank BNI, digital semakin mengancam posisi bank tradisional. Selanjutnya, kekuatan pemasok. Dalam industri perbankan, pemasok dapat berupa penyedia teknologi dan platform digital. Selanjutnya adalah kekuatan pembeli. Konsumen kini semakin memilih bank untuk menawarkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses. Bank Riau harus memenuhi ekspektasi ini untuk tetap kompetitif, misalnya dengan mempercepat layanan melalui aplikasi mobile banking yang lebih baik. Selanjutnya adalah ancaman produk pengganti. Produk pengganti yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat adalah teknologi finansial berbasis teknologi seperti dompet digital atau e-wallet dan platform peer-to-peer lending. Ini memberikan alternatif bagi nasabah selain menggunakan produk perbankan tradisional. Yang ketiga adalah lingkungan internal. Lingkungan internal mengacu pada faktor-faktor di dalam perusahaan yang mempengaruhi lingkungan operasional dan strategi bisnisnya. Pertama itu adalah kekuatan, branding dan reputasi lokal. Sebagai bank daerah, Bank Riau memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan pasar lokal. Reputasi yang kuat dalam mendukung UMKM dan masyarakat daerah dapat menjadi kekuatan besar. Layanan integritasi. Layanan yang mencakup kredit, simpanan, investasi, dan pembiayaan syariah memberikan fleksibilitas bagi nasabah dan memperkuat posisi di bank pasar. Setelah kekuatan tadi juga ada kelemahannya. Yang pertama, adopsi teknologi. Bank Riau mungkin tertinggal dalam hal adopsi teknologi dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya yang sudah lebih dulu menawarkan solusi digital banking yang canggih. Sumber daya manusia, kemampuan SDM dalam mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan tren pasar masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Bank Riau memiliki modal yang cukup untuk ekspansi, tetapi untuk menjadi lebih kompetitif, mereka perlu mencari peluang untuk diversifikasi sumber pendapatan, seperti penawaran produk berbasis teknologi. Yang keempat ada rekomendasi strategi korporat untuk Bank Riau. Berdasarkan analisis di atas tadi, terdapat beberapa rekomendasi strategis korporat untuk Bank Riau. Yang pertama adalah strategis inovasi digital, investasi lebih besar dalam teknologi digital untuk meningkatkan keamanan nasabah. Ini bisa termasuk pengembangan aplikasi mobile banking yang lebih user-friendly, implementasi AI untuk customer service, serta mengembangkan produk keuangan berbasis teknologi seperti e-wallet dan
layanan pinjaman digital. Selanjutnya, diversifikasi produk. Menawarkan lebih banyak produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, seperti kredit mikro untuk UMKM, produk investasi berbasis syariah, dan layanan perbankan untuk segmen masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya adalah ekspansi jaringan. Memperluas jangkauan bank dengan memperkuat kehadiran di daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh layanan perbankan, digital, dan tradisional. Ini juga bisa mencakup pembukaan cabang di daerah potensial yang belum terlayani. Selanjutnya adalah penguatan kemitraan dengan fintech. Untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menanggapi ancaman kompetitor fintech, Bank Riau dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan fintech untuk menawarkan layanan pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, dan produk berbasis teknologi lainnya. Selanjutnya adalah fokus pada inklusi keuangan. Mengembangkan produk yang mendukung inklusi keuangan dengan mempermudah akses ke layanan perbankan untuk masyarakat yang belum memiliki rekening bank, terutama di daerah pedesaan. Baik, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.